Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan program Sekolah Rakyat. Kali ini kita kembali mendatangkan profesional muda, pengusaha muda, Desnin Kori. Selamat datang, Desnin Kori. Ya, Dulu. Selamat malam. Desnin Kori ini selain pengusaha juga punya pengalaman sebagai juara Jebeng Jebeng. saya 2008. 2008. Ya, benar. Cantik-cantikan sekabupaten ya. Kontestasi kecantikan sekabupaten Banyuwangi. Cantiknya sudah terakreditasi. Ya, bisa dibilang. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Kita mau ngobrol apa malam ini? Apa saja boleh? Saya ngikut. Oke. Saya pilih dulu. Boleh? Oh, bunga desa. Boleh. Saudara, kita akan bincang-bincang malam ini tentang bunga desa. Kalau saudara, pemirsa semuanya, mikir bunga desa itu selalu seperti wanita cantik yang kalau tersenyum seperti kita dilempar cinta, kalau kemudian dilempar bunga kita seperti dilempar kebahagiaan. Tapi bukan itu maksudnya, Desnin. Siap. Kita akan membahas bunga desa program unggulan Bupati Banyuwangi. Ya. Pernah dengar bunga desa? Pernah. Oke. Maka saya akan bertanya dulu. Ya. Sebenarnya apa pendapat Desnin tentang bunga desa? Bunga desa itu kan kepanjangan dari Bupati Ngantor di Desa. Iya. Setahu saya itu salah satu program unggulan pasangan Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani Sugira pada saat mengkampanyekan pencalonan 4 tahun yang lalu, dan itu masuk dalam program unggulan. Ya. Program unggulan yang didaftarkan juga ke KPU, bisa di googling. Ya, berarti itu harus dikerjakan ya. Artinya karena sudah menjadi program unggulan pasti harus diaplikasikan di program lapangan. Seharusnya itu memang bisa diimplementasikan secara maksimal. Namanya saja itu program unggulan, sehingga grade-nya bunga desa ini berada di atas grade atas, paling atas program-program yang lain. Di puncak tangga. Benar sekali. Ya. Kalau demikian, karena berada di puncak tangga pasti harus dijaga keberadaannya menjadi program yang akan menciptakan satu perubahan. Seharusnya seperti itu. Artinya apa sebenarnya perubahan apa yang tidak diraih dengan bunga desa tersebut kira-kira? Ya, ditanyakan sama yang bikin program sebenarnya kan. Sebenarnya saya mau bertanya ke sana, cuman kan saya jauh. Jadi tanya Desnin. Iya. Oke. Bahwasanya bunga desa ini akan lebih menarik sebenarnya kalau memang benar-benar akan berdampak pada perubahan signifikan terhadap masyarakat. Benar sekali. Tapi sayangnya terhadap program bunga desa ini juga banyak yang mengomentari dengan nada minor. Benar sekali. Saya mau tanya terhadap Desnin, kira-kira Desnin ini termasuk yang minor atau enggak kira-kira? Minor sekali. Oh, minor. Ya. Minornya bagaimana coba? Jadi begini, apa pentingnya bupati itu datang ngantor di desa? Ya, itu kan menjadi pertanyaan. Betul. Apakah sebenarnya karena beliau itu mempertanyakan kemampuan ASN dari tingkat ASN, kemudian ke camat hingga ke bawah, gitu. Itu sih pertanyaannya. Artinya dengan bupati ngantor di desa ini timbul spekulasi. Pentingnya apa? Gitu. Apakah itu benar-benar pelaksanaan program? Banyuwangi kita membutuhkan hal itu. Apakah itu hanya merupakan strategi politik untuk menaikkan citra politik di tahun politik? Karena itu munculnya program itu ketika masuk pencalonan Bupati Ibu Sugira, kan? 4 tahun lalu. Ya, benar sekali. Dan kalau itu kemudian di stigma sebagai pencitraan, sebenarnya
indikatornya apa kok tiba-tiba? Ya hari ini kan kita lihat bersama bahwa program itu sampai detik ini tidak terlaksana dengan baik. Saat itu setahu saya, sebaca saya itu janjinya melaksanakan program unggulan ini itu 2 minggu sekali, ya kan? Nah, tapi kan sama-sama kita lihat bahwasanya program tersebut dilaksanakan hanya ketika awal-awal saja, ya kan? Anget-anget tai ayam bahasanya kan itu begitu. ada bahasa namanya progresif di awal. Ya. Melankolis kemudian. Nah, ketika memasuki tahun politik ini kita mau memasuki pilkada lagi 2024, yang mana kita akan nyoblos pilkada serentak di 27 November. Nah, program ini digaungkan lagi. Gitu ya. Kemudian inilah yang kemudian menjadikan kecurigaan pihak. Kesimpulan kita, kesimpulan saya termasuk mencurigai ini hanya sebatas strategi politik untuk menaikkan citra ketika memasuki tahun kampanye. Benar. Ya masuk akal, ya kan? Ya memang begitu kenyataannya. Itu pahit, tapi itu kenyataan. Harus diterima. Iya, kritik itu memang pahit. Ya, harus disampaikan. Ya, obat itu kan memang pahit, betul. Tapi harus ditelan. Itu gambaran saya bahwasanya kalau bunga desa ini mestinya Bupati harus menancapkan mata elang yang tajam. Ya. Itu baru namanya pas benar dengan harapan kita semua. Ya. Kalau kemudian sampai bisa menganalisis problematika di desa. Dari berbagai aspek, mungkin mulai ekonomi, mulai kesulitan-kesulitan yang di masyarakat, perizinan dan lain sebagainya, mungkin akan bisa memberikan solusi. Betul. Bisa Jadi tidak memberi kesan bahwasanya itu hanya pencitraan. Benar. Kemudian saya juga ingin tahu bahwasanya sudah sejauh mana sih sebenarnya program ini berjalan, artinya sudah sampai pada kesuksesan seberapa? 70%, 90%, maksudnya seperti itu. Menurut Jasmine, seberapa persen ini program berjalan? Jadi saya itu kan punya beberapa teman kepala desa. Kita ini kan sebagai politisi muda jaringannya tidak jauh-jauh dari elemen masyarakat yang ada di bawah. Nah, beberapa kepala desa yang ditelepon itu sejujurnya mereka merasa kerepotan dengan datangnya bupati ke desa, ya kan? Alurnya kan begini, ada telepon dari pendopo, dari Pemda gitu. Ya, mereka ceritanya, begitu, ya kan? Jadi untuk menurut dulu ya. Oh iya dong. Berarti persiapan berarti ya. Banget tidak gitu. Natural. Tidak natural ketika ibu datang gitu kan. Berinteraksi dengan masyarakat, ya kan, kebutuhan masyarakat apa yang harus dibantu oleh Pemda seperti itu. Jadi itu menurut saya terlalu settingan. Oh gitu, lebih ke dramaturgi. Drama Korea. Drama Korea apa? Program ini kan mestinya harus kelihatan natural ya, tidak harus telepon dulu. Tidak kelihatan natural, memang harus terlaksana secara natural. Ya, dan harus ada outputnya, harus benar. Tapi kalau banyak mendramatisir program, ini ya ujung-ujungnya nanti pencitraan, lagi-lagi korbannya adalah masyarakat. Benar, ya. Rakyat. Betul. Maka ya menarik malam ini, semakin panas ya obrolannya. Perlu dipanasi lagi? Hangat lah. Tidak ada masalah. Iya, harus dipanasi karena tadi kita kembali ke obrolan semula. Kritik itu walun pahit harus ditelan. Ya, kalau menurut Desnin, kalau tadi mencurigai, wah ini pencitraan ini karena banyak indikator yang mengarah ke sana. Ya. Maka sarannya untuk program ini harus bagaimana sebenarnya biar nggak terkesan pencitraan itu? Jadi begini, setahu saya program itu dimunculkan ketika awal kampanye. Itu 2 minggu sekali. Itu beritanya bisa dicek di Google ya. Oh iya. Bapak Wabub kita itu kan. Bapak Wabub kita yang mengutarakan janji bahwa kita akan datang ke kantor desa 2 minggu sekali, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu poin pertama. Yang kedua, kita tidak pernah melihat Bapak Wabub kita ini ngantor juga, ya kan? Apakah sebenarnya Bapak ini juga hanya sebagai pelengkap atau memang tidak dianggap? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan sudah berapa tahun? Kalau 2 minggu dikalikan berapa bulan kan 4 tahun kali 12 ya.
4 tahun lebih. Dari desa kita 189, 25 kecamatan itu kan harusnya sudah hampir selesai. Iya. Minimal 80% lah ini sampai November 80. Tapi kenyataannya kan itu tidak sampai 50% aja tidak sampai itu saya kira. Hanya 40%. Iya. Tapi itu dilematik. Dilematinya gimana? Kalau diteruskan, kapan bupati ngantor di kantornya? Saya yakin. Ini agak unik ya, maju kena mundur kena ya. Tidak ada masalah, itu hanya masalah tentang manajemen waktu saja. Oh gitu Nah, ya, iya. kalau memang itu jadikan pertanyaan ketidakmampuan, kenapa itu dijadikan program-program unggulan top tier lagi? Ya itu kan memalukan. Iya. Gitu. Kalau memang tidak mampu, jangan dikeluarkan program itu. Ya, balik lagi ke teori saya bahwa jangan-jangan ini merupakan strategi saja untuk menaikkan citra di memasuki tahun politik itu saja. Iya, benar. Clear kan? Clear. Iya. Nah, saudara yang saya hormati, pemirsa Sekolah Rakyat, ini kelihatannya saya mengundang wanita super yang berani bicara belak-belakan. Ini bisa diundang terus ya begini. Soalnya biar podcastnya laku ya. Selama pemirsa nggak bosan nggak ada masalah. Soalnya harus panas biar laku. Kalau udah Senin nggak memanas-manasi, podcast saya nggak laku. Maka hari ini harus dipanas. Oke, baiklah. Tadi saya lebih memahami akhirnya bahwanya program ini selain program unggulan ternyata dikerjakan ya tidak sesuai dengan janji politiknya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ternyata juga tidak terlaksana. Bahkan wakil bupatinya tidak ngikut. Dari tempat berarti di tengah jalan loh itu. Berapa itu kedua, ketiga ini mau masuk ke tempat kelima. Capek kali ya. Capek ya. Nggak bisa. Jadi kepala daerah itu kita harus capek. Kita harus melayani. Iya. Membahagiakan. Ya itu kalau serius, kalau pencitraan ya ada capeknya lah pencitraannya. Pencitraan itu kalau IPB. Apa itu? Itu cerita Bapak. Oh, mantap. Itu susah lah. Iya. Saya nggak ikut-ikut kali itu ya. Ya itu bukan rahasia umum. Iya, saya kira. Tapi kita kembali ke pokok masalah bahwasanya yang namanya bunga desa ini, bupati ngantor di desa itu memang banyak menimbulkan beberapa spekulasi. Di antaranya apa pentingnya tadi, terus ternyata dikerjakan pun efektivitasnya juga masih banyak dipertanyakan. Bahkan dengan ngantor itu seolah-olah menganggap kepala desa tidak cukup kemampuan, mengarah kepada hanya pencitraan. Itu sepertinya dugaan ini tidak hanya isapan jempol belaka, karena Desnin telah membedah dengan berbagai fakta kekurangan dari program ini. Langsung saja sudah, kira-kira harapannya bagaimana kira-kira? Dihabisi atau diteruskan atau bagaimana? Silakan. Itu penting untuk melakukan riset kembali. Gitu ya. Banyaknya benar-benar membutuhkan program itu. Apakah itu hanya buang-buang waktu, buang-buang energi, tenaga dan uang? Jika memang itu tidak perlu dilakukan, kan bisa diringkas. Program itu bagaimana? Nah ini kan jangan sampai memberikan program itu tidak sesuai sama kebutuhan. Misal nih di satu desa ada pengen bangun sungai ya kan, bangun sungai ternyata bangun jembatan ternyata di situ nggak ada sungai. Iya. Betul. Oke. Pertanyaannya itu dibicarakan dulu kan bisa kita itu duduk bersama gitu kan, sama kepala daerah, kemudian KPD, kepala desa gitu kan. Desa kita itu kan bermacam-macam, beragam. Betul. Terdiri dari berbagai suku. Ada suku Madura, Osing, Jawa, Mataraman, ya kan. Banyak juga suku-suku pendatang. Kita ini kan kebutuhannya macam-macam. Di situ bisa kita duduk bersama, ngobrol bersama kebutuhan kita, apa solusinya dari pemerintahan daerah, apa sebenarnya itu. Oke lah. Terlalu panjang kelihatannya. Soalnya tayangnya ini dibatasi kita. Oleh stasiun TV ini dibatasi. Maka kita cut sampai di sini. Kapan-kapan kita akan tetap ngobrol lagi dengan Desnin. Karena obrolannya sungguh cukup memanaskan. Bikin kuping panas. Baiklah pemirsa, obrolan kita akhiri sampai di sini. Saya tidak menyimpulkan, tapi akan saya kasih garis tebal bawah bahwasanya program bunga desa ini menurut Desnin perlu direvitalisasi agar sesuai dengan harapan dan kembali ke rel semula.
kalaupun kemudian ini tidak pas benar dengan tuntutan masyarakat, sebaiknya dihentikan, memboroskan energi, tenaga, dan biaya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya pada tema yang lebih menarik dari saya, Sekolah Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.